Well, so today we're on day 9 ya, teman-teman. Jadi hari ini kita ada di hari ke-9 atau chapter ke-9, bab 9 gitu ya. Dan di bab 9 nanti kita akan belajar tentang structure yang bagian kedua, namanya error analysis atau ada juga yang nyebutnya error recognition gitu ya. Karena di structure bagian kedua nanti bentuk soalnya berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman akan diberikan satu kalimat lengkap, utuh gitu ya. Nah, tapi ada 4 yang digarisbawahi. Di antara 4 itu ada satu yang salah. Nah, teman-teman disuruh mencari yang manakah yang salah itu. Gitu ya, teman-teman. Makanya dinamai error analysis, yaitu menganalisa kesalahan. Nah, untuk error analysis itu nanti nomornya adalah mulai nomor 16 sampai nomor 40. Jadi bisa dibilang ada 25 soal structure part B. Lebih banyak daripada part A ya, teman-teman. Kalau part A cuma 15 soal, seperti itu. Nah, tapi sebenarnya materinya sama, teman-teman ya. Dari chapter 1 sampai chapter 8, nanti ditambah dengan penguasaan vocabnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke teorinya, mari kita pemanasan sedikit ya, teman-teman, sambil mereview materi yang sudah-sudah. Nah, jadi saya akan berikan teman-teman beberapa kalimat. Di dalam kalimat ini ada satu kata yang salah, nanti teman-teman tebak ya. Nah, jadi kalimat pertama itu berbunyi, Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu, teman-teman? Kata apa yang salah di dalam kalimat ini? Teman-teman boleh buka catatan nggak apa-apa? Atau mau nyoba dulu nggak apa-apa? Oke, ada jawaban did dan ada juga jawaban work. Nah, dua-duanya jawaban teman-teman benar ya. Jadi did sama work itu nggak cocok, oke? Karena auxiliary did itu gandengannya bukan verb ed ya, teman-teman, tapi verb satu. Materi kita tentang auxiliary. Nah, itu dibahas di hari pertama dan juga hari ketujuh, oke? Nah, jadi harusnya bukan did not work it. Teman-teman masih ingat did itu gandengannya verb keberapa, teman-teman? Kalau auxiliary do dash did, nah itu verbnya verb keberapa? Ya, betul. Verb satu ya. Jadi gandengannya auxiliary did adalah verb one. Jadi kalimat yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Nah, contoh kedua, kalimatnya berbunyi, An electric eel able produce electricity. Seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, di kalimat ini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja, teman-teman. Nggak boleh ya. Karena kata sifat itu fungsinya menjelaskan kata benda, bukan menjelaskan kata kerja. Ada yang tahu kata sifat yang mana yang saya maksud, teman-teman? Atau yang salah di sini yang mana? Kata apa? Bukan di produce-nya ya, tapi lebih ke bukan electricity juga, karena electricity di situ adalah kata benda. Ya, betul, kata able. Ya, teman-teman. Nah, jadi able itu adalah kata sifat yang mana dia itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Jadi kita nggak bisa bilang dapat menghasilkan. Nah, dapatnya atau mampunya pakai able nggak bisa. Gitu ya, karena able itu kata sifat. Fungsinya kata sifat itu menjelaskan kata benda, bukan kata kerja. Seperti itu. Sedangkan produce itu kata kerja, teman-teman. Artinya memproduksi atau menghasilkan, gitu ya. Nah, otomatis able harus diganti yang menjelaskan kata kerja itu antara kata keterangan atau auxiliary, teman-teman. Nah, kebetulan di dalam keluarga auxiliary, lebih tepatnya auxiliary yang modal, ya, modal auxiliary, itu ada kata yang artinya juga sama kayak able, yaitu dapat atau mampu atau bisa. Ya, betul, yaitu kata can. Jadi able di situ harusnya kita ganti jadi can, gitu ya. Kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Seekor belut listrik dapat menghasilkan listrik. Nah, ini can auxiliary diikuti verb satu karena dia modal. Ya, teman-teman, modal auxiliary itu diikuti oleh verb satu. Nah, kemudian berikutnya di dalam kalimat ini ada yang terbalik, teman-teman. Oke, jadi ada dua kata yang harusnya urutannya A, B, itu dibalik jadi B, A. Kalimat yang salah berbunyi, The method new was proven to be effective. Adakah yang tahu dua kata yang terbalik kata apa dan kata apa, teman-teman? New dan method, betul. Jadi ini materi kita hari ke-6 ya. Jadi kata sifat
Di sini kasusnya adalah new, artinya yang baru gitu ya, teman-teman. Method itu adalah kata benda, artinya metode. Nah, ketika kata sifat menjelaskan kata benda dan dia nempel, urutannya adalah kata sifat dulu baru kata benda. Oke, jadi kata bendanya diletakkan di paling belakang frase. Oke, jadi ya harusnya bukan the method new, tapi the new method was proven to be effective. Gitu ya, teman-teman. Metode yang baru itu terbukti ampuh. Kalau diartikan seperti itu. Nah, berikutnya ini ada penambahan kata yang tidak perlu, jadi malah salah, teman-teman. Contohnya adalah, Faker is the most best LOL player in the world. Ada satu kata yang harus dihapus. Ada yang tahu satu kata yang harus dihapus, kata apa, teman-teman? Kata most-nya ya. Kalau base-nya jangan dihapus, teman-teman. Karena kalau kita hilangkan base-nya, Faker is the most LOL player in the world. Nanti kalau diartikan, Faker adalah pemain LOL yang paling di dunia ini. Nah, yang paling apa gitu kan? Jadi yang gila, yang dihilangkan jangan base-nya tapi most-nya. Kenapa? Karena best itu adalah sudah bentuk superlatif dari kata good, teman-teman. Jadi good itu adalah positif degree-nya ya. Jadi good, baik atau bagus, lebih baik atau lebih bagus itu adalah better. Itu bentuk komparatif. Nah, untuk bentuk superlatifnya adalah the best. Oke, jadi jangan bilang the most good atau the goodest. Ya, teman-teman. Jadi untuk bilang yang paling baik cukup the best. Nah, jadi yang harusnya dihilangkan atau dihapus adalah kata most. Gitu ya. Kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Faker merupakan pemain League of Legends terbaik di dunia. Seperti itu. Nah, contoh kalimat yang salah terakhir adalah di sini ada kata yang dihilangkan, teman-teman. Nah, kadang yang dihilangkan itu kata-kata yang kecil gitu ya, kayak kayak the misalnya, kayak in, kayak to misalnya gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu kata apa yang hilang dan di mana kira-kira, teman-teman? Betul, kata off, Miss Santi. Betul, Miss Bunga. Nah, kira-kira hilangnya di bagian mananya? Atau off-nya itu harusnya ditaruh di mana? Ya, that's right. One of the most important skills to acquire is communication. That's right. Itu ya, teman-teman. Nah, nanti kalau diartikan salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh kalimat yang memiliki kesalahan di dalamnya gitu ya. Jadi ada yang harus dirubah, ada yang harus ditukar tempatnya atau dibalik, ada yang harus dihapus dan ada juga yang harus dimasukkan atau ditambahkan. Gitu ya. Nah, secara kesimpulan atau secara teori, bentuk soal ini dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama namanya misformation, dari kata formation, pembentukan. Nah, misformation itu adalah pembentukan yang keliru, teman-teman. Jadi si pembuat soal itu merubah satu kata yang harusnya benar jadi salah, gitu ya. Nah, untuk misformation itu ada dua jenis, teman-teman. Ada yang inflectional sama yang derivational. Inflectional itu maksudnya si pembuat soal itu merubah kata tersebut, tapi kelas katanya tidak ikut berubah, teman-teman. Contohnya yang did not work tadi. Nah, itu masih berupa kata kerja, gitu ya. Karena setelah auxiliary kita butuhnya kata kerja. Nah, cuman setiap auxiliary, kata kerja yang dibantu itu beda-beda. Kalau auxiliary did, do das did ya, keluarganya do, teman-teman. Itu gandengannya adalah verb satu, bukan verb ed. Nah, jadi sama-sama verb, tapi mereka punya penggunaan yang berbeda. Beda bentuk, beda penggunaan. Gitu ya, teman-teman. Nah, sedangkan yang derivational itu adalah kelas katanya ikut terganti. Gitu ya. Jadi si pembuat soal itu mengganti kata tersebut yang akhirnya apa namanya? Kelas katanya juga ikut ganti gitu, teman-teman. Jadi harus kita ganti sesuai penggunaan kelas kata di tempatnya gitu ya. Contohnya yang able tadi. Able itu kata sifat, tidak bisa menjelaskan kata kerja. Yang tugasnya menjelaskan kata kerja hanyalah kata keterangan atau auxiliary. Nah, auxiliary itu juga kata kerja, teman-teman. Cuman kata kerja bantu gitu ya. Jadi hanya bisa membantu kata kerja lain di dalam predikat. Oke. Nah, maka harus diganti menjadi kelas kata yang lain, bukan kata sifat seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah yang dinamakan misformation tadi.
Oke. Dan misformation ini paling banyak, teman-teman. Di soal error analysis bisa dibilang dari 25 soal, itu ada sekitar 20 sampai 23 soal misformation. Nah, sisanya itu nanti diisi oleh yang sisanya ini. Kadang bahkan sisanya ini nggak ada, teman-teman. Kadang cuma ada satu, kadang cuma ada dua, kadang ada tiga-tiganya ya, tapi sedikit gitu. Kadang per satu ini satu soal. Nah, yang jarang keluar itu justru malah bikin ketipu gitu ya, karena kita sering mencari yang mana yang harus diganti, sedangkan bukan diganti, tugasnya adalah membalik, menghilangkan atau menambahkan. Jadi yang kedua ada namanya misordering, teman-teman. Yaitu si pembuat soal itu menukar tempat dua kata. Nah, jadi harusnya AB ditukar menjadi BA. Urutannya jadi salah. Nah, contohnya tadi adalah yang the method new. Harusnya the new method. Materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Ketika kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu, baru kata benda. Dan kata sifat ada 3 pembagian ya, teman-teman. Determiner, deskriptif atau epitet, dan yang terakhir non adjunct. Itu pun anak-anaknya banyak banget gitu ya, dan sudah saya urutkan di hari ke-6. Seperti itu. Nah, berikutnya ada addition. Addition itu dari kata add, artinya menambahkan. Jadi si penulis itu menambahkan kata yang tidak perlu. Jadi bisa dibilang addition itu pemborosan, teman-teman. Oke, penambahan kata yang tidak perlu. Contohnya tadi adalah yang the most best. Nah, best itu sudah bentuk superlatif, maka nggak perlu lagi dikasih most. Seperti itu. Jadi harus ada yang dihapus. Dan yang terakhir ada omission. Dari kata omit artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi omission itu adalah penghilangan kata yang harusnya ada, tapi dihilangkan sama si pembuat soal. Nah, contohnya tadi yang one the most important skills, bla 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 itu ya, teman-teman. Harusnya adalah one of the most important skill to acquire is communication. Seperti itu. Nah, untuk contoh penerapannya di soal structure TOEFL, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi teman-teman nanti akan diberikan satu kalimat, tidak ada titik-titiknya, teman-teman. Jadi kalimatnya lengkap, utuh gitu ya. Cuman di antara 4 yang digarisbawahi ini, ada satu yang salah. Gitu ya. Entah itu diganti, entah itu ditukar, entah itu dihilangkan atau ditambahkan. Oke. Nah, caranya kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis, bisa menggunakan cara materi kita hari pertama sampai hari kelima tentang sentencing, dicari dulu subjek predikatnya. Gitu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat develop, teman-teman. Oke, itu verb 2 karena dia punya objek ya. Subjeknya adalah cultures, kata benda di sebelumnya predikat dan dia lepas tidak ada preposisi sebelumnya, itu adalah subjek. Kalau ditarik ke belakang lagi, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti sentencing tidak ada masalah, teman-teman. Materi hari pertama sampai hari kelima tidak ada masalah. Otomatis kita lanjut ke materi hari ke-6 sampai hari ke-8 tentang phrasing. Nah, kalau phrasing maka teman-teman harus bagi kalimat itu sesuai posisinya. Gitu ya. Nah, tadi sudah kita temukan subjek sama predikat sama objek ya, teman-teman. Nah, di depan sendiri sebelum koma itu ada keterangan. Jadi keterangan boleh pindah ke depan, syaratnya dikasih koma gitu ya. Kecuali keterangan waktu. Keterangan waktu itu boleh tidak pakai koma, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan masalahnya tentang frase, teman-teman cek satu-satu yang digarisbawahi. Hubungkan dengan kata setelahnya atau kata sebelumnya, gitu ya. Yang alpha di situ ada preposition over, diikuti kata benda the course, tidak ada masalah ya, teman-teman. Kalau yang bravo ada kata much, itu kata sifat menjelaskan kata benda cultures secara kelas kata benar. Secara bentuknya salah, teman-teman. Karena benda yang dijelaskan itu jamak. Sedangkan match itu dipakai untuk benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Gitu ya. Jadi harusnya bukan pakai match, tapi pakainya adalah many. Oke, jadi harusnya kalimatnya berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Nanti kalau diartikan sepanjang perjalanan sejarah,
banyak kebudayaan mengembangkan teknik agrikultur mereka masing-masing. Seperti itu. Contoh kedua, ini masih di misformation juga, cuman yang ini kelas katanya yang keliru ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sudah terbiasa dengan latihan error analysis, enak, tinggal tarik, teman-teman. Di depan ada rarely, tidak ada koma setelahnya, ini penanda inversi, setelahnya diikuti auxiliary has. Verbnya adalah had, itu ya, teman-teman. Have diikuti verb 3, tidak ada masalah. Subjeknya adalah a communication technology. Oke. Kemudian as great an impact on society as the rapid growth of. Nah, yang salah adalah di kata grow. Grow itu adalah kata kerja ya, dia verb 1, teman-teman. Oke. Kalau di sini kita masukkan verb 1, sebenarnya ada predikat lagi nggak apa-apa karena as itu bisa jadi conjunction, teman-teman. Nah, masalahnya adalah subjeknya tidak ada. Kalau teman-teman lihat di setelah as ini tidak ada subjek, dia cuma ada eh, kata sifat ya, yaitu the diikuti kata sifat lagi, yaitu rapid. Artinya rapid itu cepat, teman-teman. Dia kata sifat. Nah, nggak ada kata benda tiba-tiba nabrak predikat lagi. Jadi nggak boleh. Otomatis artinya as ini bukan conjunction tapi preposition. Gitu ya. Nah, preposition itu setelahnya harus diikuti kata benda sebelum dia nabrak bagian kalimat yang baru atau bagian preposisi atau misalnya predikat gitu ya. Intinya selain kata benda seperti itu. Nah, otomatis di situ yang harus dirubah adalah grow, kita rubah menjadi kata benda yaitu growth. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar harusnya rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali teknologi komunikasi telah memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Nah, jadi kita tidak butuh kata kerja, tapi butuhnya kata benda. Itu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Nah, yang nomor berikutnya ini adalah contoh yang misordering atau kebalik, teman-teman. Nah, kalau misalnya mengenalinya lumayan gampang. Kalau teman-teman menemukan ada dua kata di garis bawahi menjadi satu, teman-teman cek. Itu antara kebalik, kalau nggak gitu tengah-tengahnya biasanya ada yang hilang atau omission. Gitu ya. Jadi itu penanda kalau soal itu adalah misordering atau omission. Gitu ya, teman-teman. Nah, di sini kasusnya adalah misordering atau kebalik. Oke, jadi harusnya bukan the manner same, karena same itu kata sifat, manner kata benda. Sama kayak method new tadi, teman-teman. Harusnya the new method. Jadi yang benar bukan the manner same, tapi the same manner. Kalimat yang benar berbunyi, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Kalau diartikan, erosi oleh angin itu membentuk daratan-daratan dengan sangat sama caranya dengan erosi oleh air. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh yang misordering atau kebalik ya, teman-teman. Harusnya AB jadi BA. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah penambahan kata yang tidak perlu. Contoh kalimatnya, fossils are made them up of the remains of once living organisms. Nah, ini materi kita hari ketiga, teman-teman, tentang kata kerja. Kata kerja itu ada yang aktif, ada yang pasif. Gitu ya. Teman-teman masih ingat nggak? Rumus pasif eh, kalau di dalam predikat itu apa, teman-teman? Rumus kata kerja pasif di dalam predikat. Boleh buka catatan? Atau saya ingat teman-teman dulu, salah nggak apa-apa. Iya, betul. To be yang diikuti oleh verb ketiga. Gitu ya. Dan kalau teman-teman menemukan pasif atau predikat berupa be plus verb 3, teman-teman masih ingat setelahnya bagaimana aturannya? Boleh diikuti preposition. Intinya adalah kalau titik pun juga nggak apa-apa, teman-teman. Intinya adalah pasif itu tidak boleh dikasih apa setelahnya, teman-teman. Nah, setelahnya tidak boleh ada objek. Gitu ya. Jadi kata kerja yang bisa dipasifkan hanyalah kata kerja yang butuh objek saja. Nah, tapi kata kerja yang butuh objek kalau sudah dibentuk be verb 3 atau pasif,
tidak boleh lagi dikasih objek. Biasanya setelahnya preposition atau bagian kalimat yang lain, teman-teman. Bisa conjunction, bisa titik bahkan diakhiri gitu ya. Nah, jadi di situ yang salah berarti yang mana atau yang harus kita hapus berarti yang mana, teman-teman? Kata apa yang harus kita hapus? Bukan yang alfa ya. Yang harus kita hilangkan adalah kata them-nya, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi karena kalau yang alfa kita hilangkan sebenarnya maksudnya secara grammar masuk akal karena made-nya nanti jadi verb 2 bukan verb 3, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau diartikan nanti them-nya ini kembalinya ke siapa tidak jelas. Gitu ya. Jadi harus supaya maknanya tetap eh, tersampaikan, itu ada jawabannya adalah yang bravo karena ada kata kerja pasif tidak boleh punya objek maka them-nya harus kita hapus. Jadi kalimat yang benar, jadi kita nggak perlu them ya teman-teman. Kalimat yang benar berbunyi fossils are made up of the remains of once living organisms. Kalau diartikan fosil tersusun dari, jadi make up itu kalau eh, aktifnya atau kata dasarnya kan make up ya. Di sini artinya adalah menyusun gitu teman-teman. Oke, atau membuat seperti itu. Nah, ketika dipasifkan jadi artinya disusun atau tersusun. Tersusun dari sisa-sisa dari makhluk hidup yang dulu pernah atau makhluk-makhluk yang dulu pernah hidup. Seperti itu. Gitu ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang bravo. Karena kalau yang alfa kita hapus, nanti nggak bisa diartikan, teman-teman. Them-nya itu kembali ke siapa tidak jelas seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut ke contoh yang terakhir. Nah, ini penghilangan kata yang harusnya ada di dalam kalimat, teman-teman. Nah, cuman ini materinya belum eh, tidak apa-apa, Mister. It's okay. Semoga nanti bisa mengikuti lewat rekaman juga ya yang ketinggalan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin baru gabung, it's okay. Nggak apa-apa. Nanti mohon yang ketinggalan, bagian-bagian yang ketinggalan bisa mengikuti dari rekaman. Gitu ya. Saya paham pasti teman-teman juga ada kesibukan-kesibukan yang lain sebelum kelas tadi. Atau mungkin ada kendala, nggak apa-apa, teman-teman. Oke. Nah, kembali lagi, saya ulangi lagi. Di kalimat ini ada bagian kalimat yang hilang atau si pembuat soal itu menghilangkan satu kata yang perlu, teman-teman. Nah, jadi teorinya adalah kata benda itu ada yang diciptakan Tuhan cuma satu, teman-teman. Contohnya matahari. Nah, matahari kalau kita bilang ke seseorang, misalnya orang yang tidak kenal, orang yang kita tidak kenal, misalnya kita bilang mataharinya panas banget. Nah, pasti orang itu tahu, teman-teman, matahari mana yang kita maksud. Karena matahari cuma ada satu. Nah, kalau kata benda itu cuma satu, tidak ada yang lain, berarti bendanya sudah jelas. Nah, supaya benda itu jelas, harus dikasih the, teman-teman. Gitu ya, jadi kita bilangnya the sun. Nah, di dalam kalimat ini juga sama. Ada kata benda yang cuma diciptakan cuma satu. Maka harus dikasih the. Gitu ya. Nah, ada yang tahu, teman-teman, yang hilang di mana? Iya, betul. Yang delta ya, harusnya in the universe. Seperti itu. Atau dengan cara yang saya sampaikan tadi. Biasanya untuk misordering dan juga omission, itu nanti akan ada dua kata yang digaris bawahnya menjadi satu. Nah, itu antara dia terbalik atau di tengah-tengahnya ada yang hilang, teman-teman. Seperti itu. Walaupun tidak selalu ya, kadang yang digaris bawah itu juga bisa yang salah. Seperti itu. Oke, maksudnya yang digaris bawahi cuma satu kata itu kadang juga bisa yang salah. Cuman di sini bisa digunakan cara tersebut. Jadi itu kehilangan kata the. Jadi kalimatnya, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Energi dalam berbagai macam bentuk merupakan faktor latar belakang apa ya teman-teman? Faktor yang mendorong atau faktor yang melatar belakangi di balik semua proses yang ada di alam semesta. Seperti itu. Nah, mungkin adakah yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita ke latihan soal buat teman-teman? Silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Sepertinya aman ya, teman-teman. Baik, kalau gitu kita coba ke latihan soal. Saya buat sebentar. Dua kata yang digaris bawahi itu mostly bisa jadi petunjuk salah. Kalau ada kata mostly-nya, jawabannya iya.
Tapi kalau apakah selalu? Jawabannya tidak. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, kadang yang di garis bawahi cuma satu itu bisa jadi yang salah. Seperti itu. Jadi memang kalau misalkan di garis bawahi ada dua, ada kemungkinan. Bukan selalu ya teman-teman, tapi ada kemungkinan. Oke, bahwa dua kata itu terbalik atau tertukar tempatnya. Kalau nggak gitu, di tengah-tengahnya ada yang hilang. Seperti itu. Gitu ya. Jadi bukan selalu, tapi bisa dibilang ya hampir selalu lah gitu teman-teman. Gitu ya. Karena kadang yang digaris bawahi dua itu bukan cuma satu gini. Kadang ada dua yang digaris bawahi. Kadang ada tiga. Kadang semua pilihan A, B, C, D itu yang digaris bawahi dua kata. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau gitu kita coba ke latihan soal ya. Dicoba dulu, di sini ada satu soal, waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab eh, ada jawaban performs yang alpha berarti ya. Ada juga jawaban Bravo, Charlie dan juga Delta. Nah, berarti sudah lengkap. Kita cek bersama, teman-teman. Tarik dari depan ke belakang, di situ a B subjeknya, can performs. Nah, teman-teman masih ingat auxiliary can itu dari keluarganya modal. Nah, modal auxiliary itu gandengannya adalah verb keberapa? Teman-teman masih ingat ya? Verb satu, betul. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Bukan performs, tapi perform. Oke, jadi kalimat yang benar, a bee can perform complex dances to communicate the direction and distance of food sources. Jadi kalau diartikan, seekor lebah itu dapat melakukan tarian-tarian kompleks untuk mengkomunikasikan arah dan jarak dari sumber-sumber makanan. Seperti itu. Yang Bravo sudah benar karena dia verb satu jatuh setelahnya to verb satu. Gitu ya, teman-teman. Jadi namanya to infinitive. Jadi preposisi yang boleh diikuti verb satu hanyalah to. Nah, boleh bukan berarti selalu, teman-teman. Gitu ya. Karena to juga punya arti lain. Artinya banyak gitu. To boleh juga diikuti verb ing ada, teman-teman. Ada juga to yang diikuti kata benda. Seperti itu. Sir, subjek B bukannya tunggal ya, makanya harus pakai performs. Nah, tergantung predikatnya, Miss. Kalau predikatnya ada auxiliary can, masih ingat verb SIS itu boleh nggak pakai auxiliary, teman-teman? Nggak boleh, gitu ya. Betul, jadi ada dua kata kerja yang tidak boleh dipakaikan auxiliary. Ada yang masih ingat, selain verb SIS, verb keberapa, teman-teman? Kata kerja yang nggak boleh dikasih auxiliary sebelumnya. Iya, betul. Verb 2. That's right. Jadi, verb 2 dan verb SIS itu tidak boleh dipakaikan auxiliary. Itu ya, dia berdiri sendiri sebagai predikat. Oke. Nah, atau kita review kembali, teman-teman. Auxiliary. Teman-teman masih ingat auxiliary itu ada berapa keluarga? Ini karena saya mute dan saya ini ya. Jadi, teman-teman chatnya jadinya cuma sama saya. Yang lain jadi nggak bisa lihat. Atau langsung kita bahas aja. Saya bahas ya, teman-teman. Auxiliary itu kita bahas di hari pertama sama hari ketujuh. Nanti teman-teman boleh review kembali. Nah, auxiliary itu kata kerja bantu ya, yang mana ada 4 jenis auxiliary, teman-teman. Dan auxiliary itu harus ada verb yang dibantu. Auxiliary yang pertama dari keluarganya do, yaitu do, does, dan did. Yang mana verb gandengannya adalah verb satu. Oke. Yang kedua dari keluarganya to be. Nah, to be itu keluarganya ada is, am, are, ada was, were, ada juga be, been, dan juga being. Yang mana verb setelahnya itu boleh dua jenis. Antara verb ing atau verb tiga.
Gitu ya. Kemudian yang berikutnya ada keluarganya have, artinya sudah, bukan have yang artinya memiliki, teman-teman. Nah, untuk keluarga have ada tiga, yaitu have, has, sama had. Verb gandengannya adalah verb tiga, dan yang terakhir kita punya modal auxiliary. Ini paling banyak, teman-teman. Modal auxiliary itu ada will, ada can, ada shall, ada may, ada must, ada might, ada would, could, sama should. Dan juga would rather, had better, dan juga ought to. Yang mana apapun modalnya, verb gandengannya haruslah verb satu. Gitu ya. Nggak boleh modal ketemu verb SIS seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Jadi apapun subjeknya, kalau sudah pakai modal auxiliary, balik ke verb satu. Karena kata kerja mengikuti auxiliary-nya. Seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab pertanyaannya? Kecuali kalau nggak ada auxiliary can, maka performs pakainya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, dan semuanya menjawab bravo. Betul sekali, teman-teman. Jawabannya yang salah di kalimat, maksudnya jawaban untuk soal ini adalah yang bravo. Petunjuk teman-teman di kata apa? Kenapa kok bisa menjawab bravo? Ya, di kata three, ya. Three itu tiga. Dia adalah penanda jumlah untuk kata benda yang dijelaskan. Nah, otomatis kata bendanya harus dijamakkan. Oke, materi kita hari ke-6, teman-teman. Nah, determiner itu menentuk beberapa ya, nggak semuanya, tapi sebagian besar determiner itu menentukan bentuk kata bendanya, terutama di cardinal number. Nah, kalau kita pakai selain one, maka bendanya harus jamak. Jadi harusnya three types. Sorry, pencet teman-teman. Jadi harusnya three types. Gitu ya. Kalimat yang benar, in the practice of painting, three types of brushes are used. Flat brushes, round brushes, and fan brushes. Seperti itu. Oke. Brushes. Maaf teman-teman, bacanya brush ya. Nah, jadi nanti kalau diartikan dalam praktek melukis, tiga jenis kuas itu digunakan. Yaitu kuas datar, kuas bulat, dan juga kuas kipas. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Boleh jawaban teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban second voyage, berarti yang delta. Ada juga jawaban alpha. Ada juga bravo. Antara alpha, bravo, atau delta. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ ada there. There itu kalau diletakkan di sebelumnya subjek, berarti dia, dan gak ada koma setelahnya ya, berarti dia penanda inversi. Nomor satu, teman-teman. Berarti kalimat ini diinversi. Predikatnya adalah was, subjeknya adalah nine ships. Nah, nine ships itu jamak, teman-teman. Gak boleh pakai was. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya, harusnya kita pakainya were. Oke? Nah, jadi kalimat yang benar, there were nine ships in Christopher Columbus fleet
during his second voyage to the Americas. Jadi ada 9 kapal dalam armadanya Christopher Columbus selama perjalanan keduanya menuju daratan-daratan Amerika. Seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Oke, kita pakai were, teman-teman, karena ini nyeritakan kejadian sejarah. Gitu ya. Menggaris bawahi ships ini ship sama in gitu ya. Jadi pengecal. Betul, karena harusnya kan preposisi dulu baru kata benda gitu ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus cek juga setelahnya. Jadi jangan cuma yang digaris bawah ya. Jadi dicek juga kata setelahnya dan kata sebelumnya seperti itu. Mister, apa bedanya was sama were tadi? Nah, itu tergantung subjeknya, Mister. Kalau was itu dipakai ketika subjeknya tunggal, orang ketiga. Sorry, kalau was semua tunggal gitu ya. Contohnya adalah I juga pakainya was. Tapi di soal TOEFL nggak ada I ya, teman-teman. Nggak ada, misalkan si pembuat soal itu curhat, nggak akan ada. Jadi mesti pakainya nanti adalah he, kalau nggak gitu she, kalau nggak gitu it. Intinya orang ketiga tunggal kalau di soal structure TOEFL. Gitu ya. Nanti pakainya kalau lampau itu to be-nya adalah was. Kalau pakai to be. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan selain he, she, it, ketika subjeknya itu jamak dan kita ngomongin lampau, misalnya they atau we, tapi nggak akan ada we ya, teman-teman. Atau those, misalnya those yang dia kata ganti, itu predikatnya kalau lampau dan dia pakai to be, itu pakainya were. Gitu, gitu ya, teman-teman. Jadi kapan pakai was? Ketika subjeknya tunggal. Kapan pakai were? Ketika subjeknya jamak. Dan was dan were itu dipakai untuk lampau ketika kita perlu to be. Gitu ya, teman-teman. Kenapa bukan verb 2 ya, Mister? Karena was dan were itu sebenarnya juga verb 2, teman-teman. Nah, to be itu juga kata kerja. Dia juga verb, teman-teman. Gitu ya. Tapi di dalam kalimat, ketika tidak ada kata kerja lain, itu namanya linking verb. Kata kerja yang hanya buat syarat. Sama kayak kita bilang dalam bahasa Indonesia, saya baik-baik saja. Nah, ada yang tahu bahasa Inggrisnya saya baik-baik saja itu bagaimana, teman-teman? Atau kalau saya tanya ke teman-teman, how are you today, guys? Nanti jawabannya bagaimana? I am fine. I am okay. That's right. Betul. I'm great. Nice. I'm good. Jadi contohnya I am good. Yang gampang ya, teman-teman. Atau I'm okay juga nggak apa-apa. I'm great. I'm fine. It's okay. Oke, teman-teman, karena banyak dalam bahasa Inggris alternatif kalau teman-teman mau bilang saya baik-baik saja. Gitu ya. Nah, padahal yang artinya saya itu I, teman-teman. Yang artinya baik-baik saja itu adalah good. Nah, tapi kenapa kita nggak bilang I good? Kenapa harus I am good? Alasannya sudah saya sampaikan di hari pertama. Kalimat harus memiliki predikat. Dan predikat itu dibuatnya dari kelas kata yang namanya kata kerja. Nah, makanya dimasukkanlah to be, kata kerja yang tidak punya arti, teman-teman. Dan to be itu memiliki bentuk verb 1, verb 2, verb SIS, verb 3, dan verb ing juga ya. Makanya bentuknya banyak, ada is, ada am, ada are, ada was sama were kalau lampau, atau bentuk verb 2-nya. Gitu. Jadi verb 2-nya dari be itu adalah was atau were. Tergantung subjeknya. Jadi kalau ditanya kenapa nggak verb 2, was sama were itu adalah verb 2, teman-teman. Seperti itu. Nggak semua verb 2 itu ditambahkan ed ya, teman-teman. Contohnya membeli. Membeli yang pakai buy, itu verb 2-nya adalah bought. Gitu ya, jadi dia berubah bentuk. Misalnya lagi, ada juga yang bentuknya itu tetap. Contohnya memotong. Memotong itu cut. Verb 2-nya juga sama, teman-teman. Yaitu cut. Gitu ya. Jadi tidak semua kata kerja itu kalau di verb 2 kan bentuknya sama. Nah, be kan bentuknya banyak ya, teman-teman. Verb 2 dari be itu adalah was dan juga were, seperti itu. Gimana, Miss? Apakah menjawab? Oke, aman ya? Ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman yang lain dulu sebelum kita lanjut ke soal berikutnya? Sepertinya tidak ada. Oke, kalau gitu kita lanjut ke sebentar. Coba jelaskan seriang jawaban Bravo kenapa kok benar. Maksudnya kenapa kok bukan itu jawabannya gitu ya.
Nah, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini materi kita hari keempat, Mister. There itu adalah kalau diletakkan di paling depan kalimat atau sebelumnya subjek dan gak ada koma setelahnya, itu menjadi penanda inversi nomor 4. Materi kita chapter 4. Nanti boleh dibuka kembali ya, atau dilihat rekamannya. Atau kalau sudah mencatat, boleh dicatat gitu ya. Maksudnya boleh dilihat catatannya. Nah, jadi ini adalah penanda inversi nomor 4, teman-teman. Sorry, nomor satu. Maaf kok nomor 4. Bab 4 maksud saya penanda inversi nomor satu. Oke, adanya there yang dipindah ke depan tanpa ada subjek predikatnya gitu ya. Nah, berarti predikatnya adalah was, subjeknya adalah 9 ships. Ya kan? Sorry, subjek berarti S, teman-teman. Nah, maka harusnya bukan pakai was, tapi pakainya were. Nah, kenapa yang Bravo benar? Karena ships jama ada kata nine. Nine itu kan 9, sama kayak three tadi, three types. Seperti itu. Nah, kemudian kata benda kalau mau dijelaskan kata keterangan, terutama kata keterangan itu dibentuk dari preposisi, itu diletakkan di setelah kata bendanya. Oke, jadi kata bendanya adalah ships, diikuti oleh keterangan, yaitu in Christopher Columbus fleet. Nah, itu diletakkan di setelah kata bendanya. Materi kita chapter 7 tentang keterangan atau adverb. Adverb ketika dia menjelaskan kata benda, terutama keterangan yang dibentuk dari preposisi itu diletakkan di setelah kata yang dijelaskan, di setelah kata bendanya. Seperti itu. Gimana, Mister? Apakah menjawab? Aman ya berarti ya. Jadi pakai pakai ships jamak nggak ada masalah karena ada kata nine artinya 9. Nah, 9 kan berarti lebih dari satu ya, maka kata bendanya pakai S. Kemudian di situ ada preposisi in diikuti kata benda Christopher Columbus Feet yang nanti jadi adverb atau kata keterangan untuk menjelaskan kata benda ships. Menambahkan keterangan ke kata benda ships seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Mari kita cek bersama, teman-teman. Yang depan sendiri the leaves itu artinya daun-daun ya. Dia jamak, kita cek predikatnya apakah boleh pakai jamak. Ternyata predikatnya pakai verb satu. Verb satu itu dipakai ketika subjeknya jamak dan tidak ada auxiliary. Gitu ya, teman-teman. Nah, berarti yang alpha nggak ada masalah. Oke. Kemudian yang bravo setelah koma itu ada not alike. Alike itu adalah kata sifat, teman-teman. Setelahnya diikuti kata ganti atau pronoun. Otomatis tidak bisa. Karena kata sifat itu tidak bisa menjelaskan kata ganti. Atau kata sifat itu nggak boleh punya objek seperti ini, teman-teman. Yang boleh punya objek itu cuma dua kelas kata ya, yaitu kata kerja yang butuh objek dan juga preposisi. Nah, berarti di sini tugas kita adalah mencarikan preposisi karena di sini ada objek. Gitu ya. Nah, di dalam bahasa Inggris atau di dalam keluarganya preposisi di dalam bahasa Inggris ada yang artinya sama dengan alike. Nah, alike kan kata sifat, teman-teman. Artinya mirip atau seperti. Nah, jadi yang benar kita ganti menjadi like, gitu ya. Jadi teman-teman boleh ganti alike-nya menjadi like saja atau not alike-nya jadikan satu yang artinya sama yaitu unlike. Nah, ini sinonim. Teman-teman boleh bilang not like, boleh pakai unlike. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar berbunyi, the leaves of the deciduous trees not like those of evergreens atau unlike those of evergreens fall off seasonally to conserve water. Kalau diartikan, daun-daun dari pohon deciduous atau deciduous itu yang menggugurkan daun ya, teman-teman di musim-musim tertentu gitu.
Itu tidak seperti daun-daun dari pohon yang evergreens. Evergreens itu awet hijau. Jadi tidak menggugurkan daun lah seperti itu. Nah, itu berguguran secara musiman untuk menghemat atau menjaga air. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, dan semuanya ternyata menjawab alfa. Betul, teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa. Nah, kalau semuanya menjawab alfa, saya pengen tanya ke teman-teman. Petunjuk teman-teman di soal kata apa? Carbohydrates. Betul, carbohydrates di situ ada S-nya. Menandakan bahwa dia adalah kata benda jamak. Nah, kalau misalkan kata benda jamak, berarti dia bisa dihitung. Yang bisa dijamakkan itu cuma kata benda yang bisa dihitung, teman-teman. Nah, nggak boleh kita pakai much. Oke? Khusus untuk kata benda yang bisa dihitung dan jamak, pakainya bukan much tapi many. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar adalah many carbohydrates are composed of simple sugars such as glucose and fructose bonded together. Jadi banyak jenis karbohidrat itu tersusun dari atau terdiri dari gitu ya, atau terkandung dengan gula-gula sederhana seperti glukosa dan fruktosa yang terikat bersama-sama. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Ini materi kita hari ke-6 ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Delta. Oke, ada yang menjawab Charlie. Ada juga yang menjawab Bravo. Oke, Bravo, Charlie, atau Delta. Yang pasti tidak ada yang menjawab Alpha. Berarti teman-teman secara subjek predikat sudah sedikit-sedikit dapat ya. Karena dari tadi saya perhatikan tidak ada yang terkecoh dengan hubungan subjek predikat. Nah, berarti yang alfa memang sudah tidak ada masalah karena fotosintesis itu tunggal. Jamaknya itu I-nya diganti E, teman-teman. Fotosintesis gitu ya atau photosynthesizes itu juga boleh. Nah, itu menunjukkan bahwa bendanya itu jamak. Nah, tapi karena dia tunggal di sini ya, bukan sises atau ses, otomatis pakai verb SIS. Nah, berarti yang alfa sudah benar. Kalau yang bravo, karena ada yang menjawab yang bravo ya tadi, di situ ada conjunction when. When itu conjunction, maka setelahnya harus ada subjek dan juga predikat. Kalau kita lihat, di setelahnya itu ada predikat lagi, teman-teman, yaitu is absorbed. Subjeknya dari kata nutrient sampai kata sunlight. Itu subjek. Nah, berarti yang bravo tidak ada masalah. Kita memang butuh conjunction di situ. Gitu ya. Jadi bukan bravo jawabannya. Kemudian kalau yang Charlie, ini materi kita hari ke-6, teman-teman. Tentang adjektif, lebih tepatnya adjektif yang determiner. Bagian yang terakhir namanya miscellaneous, teman-teman. Caranya kita bilang yang lain. Ada 3. Kita bisa pakai other, another, atau the other. Nah, tapi apapun itu, kalau sebelumnya sudah ada some, sudah ada every, sudah ada all gitu ya, kita nggak bisa bilang some another apa, all another apa, itu nggak bisa, teman-teman. Every another apa nggak bisa. Harus kembali ke bentuk awalnya yaitu other. Gitu ya. Jadi harusnya some other nutrient. Every other nutrient. All other nutrients.
Gitu ya. Kalau misalkan mau pakai of. Seperti itu. Nah, jadi harusnya bukan another tapi other saja. Gitu ya, teman-teman. Maaf. Nah, jadi harusnya other saja. Oke, jadi diingat-ingat another itu harus diikuti tunggal. Gitu ya. Nah, tapi kalau sebelumnya ketambahan some, every, misalnya lagi any, every tadi sudah ya. Jadi every, any, some, itu nggak boleh pakai an lagi. Ya, harus dihilangkan an-nya. Balik ke bentuk other walaupun setelahnya diikuti tunggal. Seperti itu. Nah, jadi kalimat yang benar berbunyi, photosynthesis occurs when sunlight, carbon dioxide, and water or some other nutrient is absorbed by plant cells. Nanti kalau diartikan, kalau all sama, all jangan pakai another ya, jadi all other seperti itu teman-teman. Andai tidak ada sebentar, andai tidak ada kata samnya, pakai another bisa, sir. Bisa, kalau nggak ada samnya ya, teman-teman. Karena ini materi kita tentang determiner nomor 1, 2, 3. Kita hanya boleh pilih salah satu saja untuk menjelaskan satu benda. Di sini benda yang dijelaskan adalah nutrien. Nah, yang menjelaskan determiner nomor 1, 2, 3 ada dua. Ada some sama an. Gitu ya, jadi nggak boleh pilih salah satu saja. Oke, teman-teman, some saja atau an saja. Nggak boleh dua-duanya keluar. Gitu ya. Mister, jadi subjeknya singular ya. Subjeknya banyak, teman-teman. Di situ ada, oh sorry. Ya, jadi subjeknya dianggap tunggal, teman-teman. Nah, alasannya kenapa? Karena di situ menggunakan conjunction or. Ya, kalau kita pakai or, kita ngikut yang paling belakang atau yang paling dekat dengan predikatnya, teman-teman. Seperti itu. Tapi kalau cuman pakai and, misalkan nggak ada or sampai nutriennya, itu nanti harusnya pakai are. Gitu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang jeli dengan kata is itu ya, teman-teman. Nah, ini buat tambahan referensi. Jadi kalau teman-teman menemukan ada or di subjek, misalnya sebelumnya or itu banyak gitu ya, jangan terkecoh. Teman-teman ngikutnya yang setelahnya or. Oke, itu perbedaannya or sama and, teman-teman. Karena or itu atau, kita pilih salah satu saja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie harusnya some other nutrient. Tapi coba nanti saya cek lagi, teman-teman, untuk apakah saya salah ketik di sini. Cuman kalau teman-teman cek di kamus, penggunaan or itu nanti subjeknya ngikut yang or. Coba ya kita cek. Saya belum pernah ngecek sih, teman-teman. Tapi di buku grammar ada, harusnya di kamus ada gitu ya. Kita cari or penggunaan grammarnya. Oh, ini thesaurus. Kita cari yang kotakan grammar. Ternyata nggak ada, teman-teman, penjelasan grammar. Atau kita lihat contoh. Coba kita cari di contoh. Di mana or-nya itu diletakkan di subjek. Kita cek ya, ikutnya ke siapa. Nggak ada, teman-teman. Sayangnya ya, di kamus ini nggak ada. Atau coba kita cari either. Nah, ini kalau either kan ada or-nya juga. Either or, gitu ya. Coba kita cari. Harusnya ada, teman-teman. Semoga ya, semoga ada. Nah, ini. Grammar, singular or plural verb. Jadi kata kerjanya itu pakainya yang verb SES atau verb tunggal. Nah, jadi you use either before a singular noun with a singular verb. Contohnya adalah either explanation is possible. Oh, ini yang nggak ada or-nya. Coba kita yang pakai or, teman-teman. Nah, ini kok nggak ada or-nya ya, teman-teman. Coba. Sebentar, teman-teman ya. Kita cari either yang di depan. Ternyata nggak ada, teman. Oh, ini nih, maaf, maaf. Ternyata jadi satu seperti ini, maaf. Ada aturan grammarnya nggak? Kalau di depan coba kita cek. Nah, sayangnya nggak ada, teman-teman. Tapi kalau teman-teman cek di Google, di buku ya, buku grammar itu setelahnya either or, ketika tempatnya di subjek,
itu nanti predikatnya ngikut yang setelahnya or. Jadi yang paling dekat dengan predikatnya. Nah, ini pun di contoh yang korpus itu nggak ada loh, either or yang di subjek, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Adanya yang sebagai keterangan ini. Tapi nggak bisa dijadikan patokan subjek kalau di keterangan. Gitu ya, teman-teman. Oke. Jadi itu. Jadi sayangnya di kamus tidak ada. Biasanya di kamus tuh ada transgrammarnya, tapi untuk or ini ternyata nggak ada, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke sebentar. Tadi saya mau Mister, jadi subjeknya singular betul. Saya kira another-nya kurang S, another-nya kurang anothers nggak ada ya, teman-teman. Karena kata, nah, some itu artinya banyak, teman-teman. Some itu bisa berarti beberapa. Nah, kata benda setelahnya harus dijamakkan, tapi some juga bisa berarti suatu. Nah, itu beda. Some yang artinya suatu itu keluarganya namanya indefinite. Indefinite apa ya? Ini determiner yang indefinite gitu, teman-teman. Artinya suatu. Sama kayak kita bilang somebody, seseorang. Kenapa bukan somebodies? Nanti artinya kalau somebodies beberapa tubuh. Nanti artinya gitu, gitu teman. Jadi some itu punya arti suatu juga punya arti beberapa. Gitu ya. Nah di sini yang artinya suatu. Dia bisa diikuti yang bisa dihitung ataupun yang tidak bisa dihitung. Nah dia bisa diikuti tunggal seperti ini. Oke. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. Sekali lagi memang vocab itu di error analysis diperlukan sekali. Semakin banyak vocab teman-teman, semakin mudah. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman ketika latihan menemukan vocab baru mohon ditulis supaya tidak hilang. Oke. Nah, atau kalau teman-teman penasaran dengan kata sum, benar nggak sih Mr. P bilang sum ada yang artinya suatu atau diikuti tunggal? Cari aja teman-teman. Some yang artinya a number of, berarti ini artinya sejumlah, beberapa ya. Tapi juga bisa, coba kita cari. Nah, used to mean a person or thing when you do not know or say exactly which. Digunakan untuk merujuk pada seseorang atau suatu benda. Satu ya, ada e-nya teman-teman. Ketika kamu tidak tahu atau ketika kamu tidak mengatakan dengan pasti yang mana. Intinya artinya suatu lah dalam bahasa Indonesia. Contohnya, there must be some reason, bukan some reasons, teman-teman. Oke? Okay? Can you give me some idea, bukan some ideas. Walaupun boleh juga kita bilang some ideas, tapi nanti some-nya yang artinya nomor satu, yang artinya beberapa. Seperti itu. Gitu ya. Jadi some-nya tadi yang some other nutrient itu kembali ke yang pengertian nomor 4 ini. Oke, teman-teman, yang mana some itu diikuti tunggal seperti itu, bukan jamak. Walaupun Sam juga bisa diikuti jamak ya, nanti artinya beda. Jadi beberapa hari seperti itu, beberapa orang, some people seperti itu. Berarti untuk fanboys bukan fanboy semuanya ya, teman-teman. Kalau N enggak, kalau N harus dihitung semuanya. Nah, ini tadi masalahnya adalah di or. Gitu ya, teman-teman. Oh sorry, pertanyaannya belum selesai. Berarti untuk fanboys kata bendanya itu enggak harus setara, teman-teman. Oh, kalau singular atau pluralnya, maksudnya jamak atau tunggalnya, itu tergantung konteks. Tidak selalu harus sama. Misalkan gitu, gini, ibu pergi ke pasar, membeli daging. Nah, daging kan nggak bisa dihitung, teman-teman. Ya kan? Membeli daging, beberapa buah. Nah, buah itu bisa, buah itu ada yang bisa dihitung, juga bisa tidak bisa dihitung. Atau kita anggaplah yang bisa dihitung ya. Some fruits, beberapa jenis-jenis buah gitu ya. Dan misalkan setelahnya N itu diikuti kata benda tunggal dan satu apa misalnya dan satu buku and a book. Jadi tergantung belinya apa. Kita nggak bisa paksakan ibu belinya satu buku dua jeruk. Kita paksakan semuanya bukunya harus jamak, jeruknya harus jamak. Tidak bisa teman-teman. Tergantung konteks. Ya, maksudnya setara adalah kalau objek ya dengan objek teman-teman. Harus dihubungkan sama posisi di dalam kalimat. Nggak bisa misalkan objek kok setelahnya diikuti kata sifat titik. Nggak bisa teman-teman. Gitu ya. Nanti diartikan pun eh, janggal seperti itu. Atau awkward seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau apakah setara? Harus setara.
Tapi apakah harus sama-sama singular atau jamak? Jawabannya tidak. Tergantung kenyataannya, tergantung konteksnya. Ibu ke pasar membeli sebuah jeruk dan dua buah apel. Nah, sebuah jeruk itu kan jeruknya tunggal, teman-teman. An orange. Dua buah apel, two apples. Jadi tidak harus jamak, maksudnya tidak harus sama-sama jamak, tidak harus sama-sama tunggal. Intinya misalkan kalau predikat ya sama predikat, gitu ya. Kata sifat dengan kata sifat, dan seterusnya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Sebentar, kita kembali ke PPT dulu ya. Dicoba dulu 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ini materi kita baru kemarin. Harusnya masih hangat ya, teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada yang menjawab Charlie, ada yang menjawab Bravo. Oke. Nah, sekali lagi ini materi kita baru kemarin. Oke. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, Bravo, atau Charlie. Gitu ya. Kalau kita cek yang alpha, by itu adalah preposisi, teman-teman. Diikuti kata benda berupa kata benda waktu. September 2009. Gitu ya. Nah, artinya by itu sama dengan hingga atau sebelum, hingga gitu ya. Lebih tepatnya enaknya yang hingga, teman-teman. Seperti itu. Atau sebelum ya, enaknya kayak sebelum gitu, teman-teman. Jadi tidak ada masalah karena kita mau bilang sebelum September 2009 atau sampai bulan September 2009. Seperti itu. Jadi yang alpha tidak ada masalah. The Port of Auckland finished the port renovation. Nah, ini kalau diartikan Port of Auckland menyelesaikan renovasi port itu sorry, bukan anjungan teman-teman, tapi renovasi dermaga gitu ya. Yang membuat kedalamannya itu diperdalam. Nah, jawaban yang tepat adalah yang delta. Sekali lagi, ini materi kita baru kemarin ya. Di situ petunjuknya teman-teman adalah kata to. Gandengannya bukan between. Ada yang masih ingat? Boleh dibuka juga catatan yang kemarin. Ya, betul. Gandengannya adalah from. Gitu ya. Benar, Wisanti. Jadi, kalimat yang benar adalah by September 2009, the Port of Auckland finished the port renovation, having the depth deepened, from 42 feet to 50 feet. Kalau diartikan eh, hingga September 2009, The Port of Auckland itu menyelesaikan renovasi pelabuhan yang membuat kedalamannya itu diperdalam dari yang awalnya 42 kaki menuju atau apa ya teman-teman ke gitu ya ke 50 kaki seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta. Bravo, tidak ada masalah, teman-teman. Itu susunan noun ejang diikuti oleh kata benda yang dijelaskan. Nah, jadi noun ejangnya dulu, baru kata bendanya. Itu ya. Nah, kalau yang Charlie having itu ada objeknya di situ. Makanya pakai verb ing. Oke. Bukan pakai verb 3, karena verb 3 kan pasif, teman-teman. Nggak boleh ada objeknya. Seperti itu. Kalau yang September 2009 pakai in, apakah boleh, Mister? Jawabannya boleh. Ya, tergantung yang kita ingin sampaikan. Apakah kita ingin bilangnya di bulan? Apakah ingin pakainya by yang artinya sebentar kita cek aja ya, teman-teman. By itu artinya apa? Soalnya seingat saya itu artinya sebelum, bisa juga hingga. Nah, jadi by yang preposition oleh siapa? Nah, yang pertama artinya oleh. Biasanya di kalimat pasif, teman-teman. Di kata kerja pasif gitu ya. Nah, contohnya attacked by dog. Diserang oleh seekor anjing. A church designed by the famous architect Sir Christopher Wren. Nah, ini tapi bukan kalimat ya, karena nggak ada titiknya, nggak ada predikat juga. Nah, ini contohnya yang kalimat. We are all alarmed by the rise. Seperti itu.
Nah, by juga bisa berarti dengan cara. Oke. Nah, yang kita cari adalah by yang waktu. Nah, ini teman-teman. Jadi by itu artinya before. Contohnya adalah the documents need to be ready by next Friday. Dokumennya harus siap sebelum Jumat depan. Jadi sama kayak before artinya. Gitu ya. Em, coba kita cari yang ini teman-teman. Di contoh ini tidak ada yang bulan. Coba kita cari yang di bawah ya. Apakah ada contoh yang by itu yang artinya bulan? Maksudnya diikuti bulan gitu. Nah, by Friday sebelum hari Jumat. Tidak ada yang pakai bulan, teman-teman. Tapi intinya dapat ya. Jadi by itu boleh diikuti kata benda waktu, artinya nanti sebelum. Seperti itu. Oke, pakai in juga nggak apa-apa, tapi nanti beda arti. Oke, jadi di bulan Desember tahun 2009, seperti itu. Makasih, Sir. Baru tahu by bisa digunakan untuk bulan. Betul. Atau kalau teman-teman penasaran dengan penggunaan, teman-teman bisa ke website ini ya, namanya youglish.com. Nah, ini saya biasanya ngecek pronunciation atau ungkapan kalau di listening itu di sini, teman-teman. Nah, coba kita cari kata, sebentar, saya share suaranya dulu ke teman-teman supaya sambil kita latihan listening. Kita cari kata tadi, by September. Sorry, by September. But by September Nah, ini ada teman-teman ya. Coba kita dengarkan lagi. But by September 8th, the Ukrainian army had recaptured it. Nah, by September 8. Jadi sebelum tanggal 8 September. Seperti itu. Coba cari lagi. Do that. But by September 1941, that was completed. Nah, British ya, teman-teman. Jadi dari aksennya. Do that. But by September. By the September. Jadi kayak ada letupan gitu. 1941. Jadi sebelum September 1941. Dan di Youglish ini enaknya adalah yang di video YouTube itu dipilihin yang asli dari US, UK, atau Australia. Jadi teman-teman juga bisa, kalau teman-teman suka US, klik US, nanti akan dipilihkan video yang actionnya US saja. But by September. By September, the hive's organization. Nah, jadi by itu boleh diikuti bulan, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Broiler chicken flocks by September 2017. Thank you all so much for your commitments, and we look forward to hearing from you. Nah, itu tadi. Berarti keterangan waktu tidak harus pakai in ya, Mister. Nah, preposisi itu banyak ya, teman-teman. Tergantung sekali lagi, tergantung penggunaannya kita. Tapi hati-hati juga. Ada aturan yang nggak boleh. Misalkan on kok diikuti bulan saja. Misalkan on September itu yang nggak boleh. Gitu ya. Misalnya at kok diikuti September nggak boleh, teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalkan ada yang penggunaan yang lain, misalnya by, pakai before, itu juga boleh. Gitu ya. Before September boleh, by September juga boleh. Oke. Tapi yang nggak boleh tadi, on September aja. Kalau teman-teman pakai on September harus dikasih tanggal. Seperti itu. Karena on itu miliknya nanti tanggal. Oke. Atau kalau nggak gitu hari. Gitu ya. Kalau ada jamnya, ke lebih spesifik lagi yaitu at. Jadi pakainya at. Oke, tapi kalau nggak ada tanggal, nggak ada jam, nggak ada hari, kita langsung pakainya in. Jadi in diikuti bulan. Gitu ya. Tapi boleh nggak yang lain kayak before, kayak until, kayak by? Jawabannya boleh, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Yang membedakan itu cuma penggunaan in, on, sama at. Selain itu, kalau mau dipakaikan tidak masalah asalkan artinya masuk akal. Seperti itu. Dapat ya, teman-teman? Jadi sebenarnya bahasa Inggris tuh enak karena bisa di logika. Cuman kadang kita terlalu terikat dengan aturan yang di sekolah atau teman-teman mungkin pernah kursus di mana terus terlalu terikat dengan grammar, grammar harus gini, harus gitu. Memang ada yang gitu, teman-teman, tapi tidak selalu seperti itu. Oke, lanjut lagi ya. Jadi sebenarnya fun kok grammar itu. Oke, dicoba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, ini sebenarnya sudah dicontoh tadi itu sebenarnya ada, teman-teman. Gitu ya. Nah, kita cek aja. Di depan sendiri ada the most oldest non-human artifact. Teman-teman tahu ini tanda apa? est itu adalah penambahan superlatif ketika kata yang dijelaskan itu hanyalah pendek. Contohnya old, contohnya adalah fast, contohnya adalah tipis yaitu thick. Thin, maaf. Kalau tipis itu thin. Nah, untuk bilang yang paling tua, misalkan itu ya, the oldest. Yang paling cepat, the fastest atau the quickest. Yang paling tipis, the thinnest. Gitu ya. Nah, kalau sudah pakai est, jangan ditambahkan lagi most. Ini di contoh soal tadi ada, teman-teman, yaitu the most best. Best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Jangan ditambahkan most lagi. Sama di sini, oldest itu sudah bentuk superlatif dari kata old. Jangan ditambahkan lagi kata most. Jadi itu mostnya harusnya dihapus, teman-teman. Karena itu adalah penambahan atau addition yang tidak perlu. Gitu ya. Kalau yang Bravo boleh, teman-teman. Karena dia adalah participle. Artinya adalah yang diketahui atau yang dikenal. Gitu ya. Menjelaskan kata human artifact. Kalau yang Charlie itu pakai is karena subjeknya adalah human artifact. Kata bendanya di artefaknya, tunggal. Maka pakainya is. E-nya juga benar karena menjelaskan kata benda set, tunggal. Artinya serangkaian. Jadi tidak ada masalah ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha itu harusnya kita hapus. Jadi kalimat yang benar, the oldest known human artifact is a set of stone tools dating back 2.6 million years. Kalau diartikan, artefak manusia tertua yang diketahui merupakan serangkaian batu, alat-alat batu yang sudah ada sejak 2,6 juta tahun. Atau yang sudah ada selama gitu ya. 2,6 juta tahun. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis. Ini masalah omission, teman-teman. Memang omission itu paling sulit ya. Jadi omission itu kayak kita mengerjakan latihan-latihan soal seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, tapi titik-titiknya dihilangkan. Jadi teman-teman disuruh mencari letak titik-titiknya itu sendiri di mana, gitu ya. Nah, ini adalah soal omission. Ada yang hilang di soal ini, gitu ya. Nah, tapi ternyata saya lihat teman-teman ada yang menemukan jawabannya. Oke, saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban delta, ada juga jawaban bravo, ada juga jawaban Charlie. Nah, berarti kalimat semuanya sudah ada yang menjawab ya, A, B, C, D, teman-teman. Mari kita cek bersama. Yang alpha dulu, dia pakainya is. Nah, tapi ini sebenarnya kita pakai kerjakan materi hari pertama, materi hari kedua, teman-teman, tentang conjunction ya, karena di soal ini ada conjunctionnya. Jadi ada predikat is itu dipakai ketika subjeknya tunggal atau yang tidak bisa dihitung, contohnya total blindness. Total blindness itu adalah kebutaan total. Nggak bisa dihitung, teman-teman. Kata benda yang tidak bisa dihitung dianggap tunggal. Nah, pakai is nggak ada masalah. Sebelumnya subjek ada conjunction, although. Di dalam kalimat, kalau kita mau masukkan conjunction, subjek predikat itu harus lebih dari satu. Nah, artinya kita ditantang untuk mencari satu subjek dan satu predikat lagi. Setelah koma, ada satu subjek yaitu some degree. Nah, some-nya di sini artinya suatu, teman-teman. Gitu ya. Maka diikuti degree tunggal tidak ada masalah. Nah, tapi kalau kita lihat ke belakang, tidak ada predikatnya.
Nah, jadi yang salah adalah yang delta. Satu-satunya tempat yang bisa kita letakkan atau kita taruh predikat. Ya, teman-teman. Jadi di sini kita kehilangan predikat di tengah-tengahnya itu. Oke, karena common itu kata sifat, teman-teman. Ya, bukan yang come on, bukan yang ini ya. Jadi bedakan common dengan come on. Ini beda, oke? Karena banyak yang mengira kalau common itu adalah bentuk singkatan atau biar cepat dari come on. Ini beda, teman-teman. Come on itu adalah sendiri, common itu sendiri. Common itu satu kata, dia kata sifat. Oke, tidak bisa jadi predikat. Nah, artinya di sini kita kehilangan predikat. Harusnya kita masukkan is. Betul. Tadi ada satu yang saya lihat teman-teman mengenali di situ kehilangan predikat is. Itu ya. Jadi kalimat yang benar adalah although total blindness is rare with cataracts, some degree of visual impairment is common. Jadi kalau diartikan, meskipun kebutaan total itu jarang sekali bersamaan dengan katarak atau jarang sekali diikuti oleh katarak, gitu ya. Nah, suatu tingkatan kehilangan atau gangguan penglihatan gitu ya, itu sering atau umum seperti itu. Jadi suatu tingkat, suatu keadaan, suatu derajat, apa ya bahasa Indonesia ya kayak suatu apa ya teman-teman? Suatu tingkatan gangguan penglihatan itu sering mengikuti seperti itu. Oke, nah jadi jawabannya yang delta itu kehilangan predikat. Karena di soal ini ada conjunction selain fanboys. Yang menandakan bahwa di dalam kalimat ini kita harusnya memasukkan dua predikat. Gitu ya, sedangkan predikatnya cuma satu. Dan satu-satunya yang bisa kita masukkan ke predikat di dalamnya adalah yang delta, teman-teman. Seperti itu. Itu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan di soal ini saya kasih clue ya, teman-teman. Ada yang kebalik. Gitu ya. Jadi ada yang tertukar tempatnya. Harusnya AB menjadi BA. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab Bravo, ada juga menjawab Alpha, dan juga menjawab Charlie. Gitu ya. Kita cek bersama teman-teman. Ada juga yang menjawab Delta. Nah berarti sudah lengkap. Mau nggak mau tugas saya teman-teman. Cek dari depan, the sound level meter itu satu kata ya. Itu nama alat teman-teman. Jadi alat pengukur tingkat suara itu pakainya is tidak ada petunjuknya teman-teman adalah pakainya is ya. Jadi nggak ada masalah yang alpha teman-teman. Karena dia tunggal ya. Is often used. Nah, yang Bravo juga tidak ada masalah. Di tengah-tengahnya auxiliary verb itu kalau mau dimasukkan keterangan, terutama adverb of frequency tidak apa-apa. Misalnya never, misalnya always, misalnya usually, itu tidak apa-apa teman-teman masukkan di situ. Nah, jadi often itu tidak ada masalah teman-teman, karena mereka satu keluarga dengan adverb of frequency yang lain. Gitu ya. Kemudian, nah yang salah adalah yang Charlie. Karena used itu kan pasif. Is used itu kan pasif, teman-teman. Tidak boleh diikuti gerund setelahnya seperti ini, nggak boleh. Kata benda nanti jadi objek. Nah, pasif tidak boleh punya objek. Nah, ini kebalik, teman-teman. Harusnya preposisi dulu, baru diikuti kata bendanya, gerundnya. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. Harusnya kalimatnya berbunyi, the sound level meter is often used for measuring the intensity of sound in decibels. Jadi kalau diartikan, alat pengukur tingkat suara itu seringkali digunakan untuk mengukur intensitas dari suara dalam satuan desibel. Kalau diartikan seperti itu. Betul, jadi jawabannya yang Charlie harusnya for measuring. Oh, saya kira benar, Mr. Verb ing sudah diikuti objek. Verb ing diikuti objek.
Kalau verb ing setelahnya kan preposisi, Mister. For itu kan preposisi, tidak bisa jadi objek. Jadi kalau misalkan measuring itu sudah benar karena diikuti objek. Jawabannya setelahnya nggak ada objeknya. Setelahnya itu kan ada for, itu preposisi. Tidak bisa jadi objek. Gitu ya. Jadi itu kebalik seperti itu. Gitu ya, Mister. Oke, kita lanjut lagi karena emang seru sebenarnya teman-teman. Kayak kita main puzzle sebenarnya. Gitu ya. Nggak apa-apa karena teman-teman menyesuaikan dengan yang teman-teman sudah pahami, nanti tugas saya tinggal meluruskan. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, saya kira yang Charlie itu sudah benar, Sir. Kan setelah measuring harusnya ada objek, dan di situ saya rasa ada objeknya. Nah, for itu bukan objek, teman-teman. For itu preposisi. Preposisi itu merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Dan keterangan tidak bisa jadi objek. Sedangkan measuring itu kata kerja yang butuh objek. Seperti itu. Gitu ya. Betul, pokoknya gini, teman-teman buat error analysis itu kayak main puzzle. Kayak harus mencocok-cocokkan gitu ya. Ini cocok nggak di sini, ini kebalik nggak, ini yang hilang nggak, dan lain-lain. Jadi kayak main puzzle seperti itu. Nah, nanti kalau penasaran, Sir, bener nggak gini? Nanti silahkan Jeffrey saya. Nanti saya bantu lewat Jeffrey, teman-teman. Kadang saya akan langsung jawab, kalau misalkan saya merasa belum saya sampaikan di kelas. Tapi kalau misalkan sudah saya sampaikan di kelas, nanti akan saya pancing, teman-teman. Boleh nggak preposisi diikuti ini misalnya gitu ya. Kata kerja atau butuh objek atau tidak dan lain-lain. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke oke, ternyata sudah selesai. Saya absen dulu ya, teman-teman. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh ditulis dulu. Silakan. Oke, sudah selesai saya absen, teman-teman. Oke, ada pertanyaan dari Mr. Ardia. Mr. kunci buat ngerjain soal tipe error apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, teman-teman. Satu, kuncinya adalah materi kita hari pertama sampai hari ke-8, tapi ditambah ya. Ditambah dengan vocab. Jadi di error analysis nanti bakal banyak sekali vocab. Contohnya gini, teman-teman membedakan vocab penggunaan kata sifat much sama many. Nah, contohnya lagi, kapan pakai a sama an. Nah, contohnya lagi adalah little sama few. Nah, itu kan vocab, teman-teman. Artinya sama-sama beberapa atau sedikit gitu ya, tapi bedanya apa? Nah, itu yang saya sebut dengan vocab. Nah, vocab itu teman-teman kuasai dari sering-sering latihan. Kalau dapat yang baru mohon ditulis, dicatat. Gitu ya. Terus dicari artinya dan kelas katanya. Kalau bisa, teman-teman cek juga penggunaannya di contoh. Kalau misalkan ragu, boleh teman-teman tanyakan gitu ya, boleh dijaprikan ke saya. Atau kalau teman-teman punya teman yang lebih nyaman untuk ditanyain juga nggak apa-apa. Ya, yang pasti adalah teman-teman pasti membutuhkan konfirmasi ketika latihan. Saya pun juga gitu, teman-teman gitu ya. Kalau ragu, saya pasti cari teman saya yang saya rasa bisa memberikan kepastian lah, intinya bantuan gitu untuk menjawab. Harus menguasai materi sentence dasar. eh, Sebenarnya kalau bisa iya gitu teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman materi hari pertama sampai hari kelima itu materi sentence dasar ya. Itu dikuasai teman-teman. Kemudian juga jangan lupa materi hari ke-6 sampai hari ke-8 juga. Karena phrasing itu juga keluar di error analysis. Gitu ya. Jadi materi hari pertama sampai hari ke-8 ditambah vocab. Oke, contohnya bedanya like sama alike. Like sama-sama artinya mirip atau seperti, tapi like itu preposisi, butuh objek. Sedangkan alike kata sifat, tidak boleh dikasih objek. Seperti itu. Nah, jadi memang itu nanti akan teman-teman dapatkan atau perkaya lewat latihan. Gimana teman-teman? Mungkin ada pertanyaan lagi? Dan jangan hafalan ya, karena banyak sekali yang beranggapan bahwa hafalan bahasa Inggris itu bagus. Kalau menurut saya itu apa teman-teman, memaksa otak itu bekerja dengan keras, tapi hasilnya tidak efektif. Jadi nggak kepake gitu. Jadi saran saya jangan hafalan. Teman-teman
tulis aja. Nanti pakai ketika teman-teman butuh. Misalnya teman-teman menemukan kata envy, artinya misalkan iri hati. Atau apa ya, bukan cemburu sih. Kayak ya pokoknya iri gitu teman. Misalkan kita bilang aku iri sama kamu. Nah itu pakai nanti teman-teman. I envy you. Dan envy itu kata kerja ditulis. Jadi I envy you. Sama kayak I love you. Seperti itu. Gitu ya. Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Sesama seperti biasa-biasanya, teman-teman. Kalau ada pertanyaan nanti di luar kelas, jangan sungkan-sungkan untuk japri saya. Gitu ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. And I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And have a good night. See you next time, guys.